Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kembali ada sebuah ringkasan dari pelajaran sekolah Sabat yang paling terakhir di pekan ini dengan judul Peliharalah Kasih Persaudaraan. Judul ini diangkat dari ayat inti yang terambil dari Ibrani pasal 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Ya, pasal 13, pasal yang paling terakhir Kitab Ibrani merupakan kata-kata nasihat dan doa dalam memberikan petunjuk-petunjuk praktis bagaimana hidup berkenan kepada Allah. Mengapa petunjuk-petunjuk ini harus disampaikan sebagai penutup kitab Ibrani? Perhatikan Ibrani pasal 13 ayat 18. Saya bacakan, berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Suatu hidup yang baik. Saya suka frase ini. Ya, di sini terungkap tujuan mengapa penulis Ibrani memberikan petunjuk-petunjuk di akhir dari pemaparan yang sangat syarat teologi dari pasal 1 sampai pasal 12 itu. Dan harapannya adalah suatu hidup yang baik. Oke, apakah yang diharapkan Paulus sebagai penulis kitab Ibrani dari pendengar, yang diharapkan dari pendengar kitab Ibrani setelah memperkenalkan Yesus begitu panjang ya, sebagai saudara setia kita, pemberi perhentian, dia juga adalah imam yang setia, jangkar jiwa, pengantara perjanjian baru, kemudian korban yang sempurna, pembuka jalan, tabir, penulis dan penyempurna akan iman kita, pembela di penghakiman, dan yang penerima kerajaan yang tak tergoncangkan bersama orang-orang kudus. Dengan meyakini kita sudah dijaminkan keselamatan dan sedang merayakannya serta menikmati perjalanan pulang ke surga yang disinggung di akhir dari pasal 12, maka sebagai kelanjutannya sangat perlu nasihat dan petunjuk untuk suatu hidup yang baik disampaikan pada akhir dari kitab Ibrani. Oke, mari kita lihat lalu petunjuk-petunjuk apa sajakah yang disajikan Paulus kepada kita dalam Ibrani pasal 13. Paling tidak ada 6 cara hidup yang disajikan menjadi nasihat kepada kita hari ini. Yang pertama, hidup mengasihi. Ibrani 13 ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan itu diterjemahkan dari kata Philadelphia, atau kita sebut Philadelphia. Kasih itu adalah dasar untuk membangun hidup persaudaraan. Sebaliknya, persaudaraan haruslah dibangun di atas dasar kasih. Tanpa kasih persaudaraan bisa berubah menjadi pertikaian, konflik, perseteruan, permusuhan, dan hilangnya kasih, hilang pula persaudaraan hidup. Dengan demikian, nasihat Paulus di sini adalah hendaklah kita tetap mengasihi satu sama lain sebagaimana orang-orang Kristen yang bersaudara. Saya mungkin bisa menerjemahkan secara bebas demikian. Kemudian yang kedua adalah hidup memberkati. Ibrani pasal 13 ayat 2 sampai 3 ini luar biasa menyebutkan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahui telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini.
Kalau saya boleh lanjut di ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ayat-ayat ini menasihatkan kita untuk boleh menunjukkan keramah tamahan, untuk boleh mengunjungi dan memberi, menyemangati para tahanan dan mereka yang teraniaya, dan membantu dan berbuat baik kepada sesama. Dengan demikian, mengajak hidup kita boleh menjadi dampak pengaruh yang positif, atau kata lain, hidup kita boleh memberkati orang lain. Kemudian yang ketiga adalah hidup setia. Setia menjaga dan memelihara akan kekudusan hidup pernikahan yang muncul di ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Mengingat masyarakat Yunani Romawi begitu lemah dalam hal ini, maka Paulus mengamarkan untuk menjaga ranjang pernikahan tidak tercemar atau melakukan hubungan seksual di luar nikah. Jangan sampai terjadi pelanggaran sumpah pernikahan dan dari perceraian yang tidak mendasar. Jadi prinsip hidup setia di sini adalah menghormati pernikahan. Kemudian yang keempat adalah hidup berserah. Ibrani pasal 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, cinta uang adalah salah satu kategori utama kejahatan di dunia Yunani Romawi. Faktanya dalam surat yang lain Paulus kepada Timotius menyebutkan bahwa cinta uang sebagai sumber dari kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10. Prinsip nasihat ini adalah menghindari keserakahan, ketamakan, jangan menjadi hamba uang, dengan belajar mencukupkan diri dengan berkat Tuhan yang diterima dalam hidup. Dan berarti ini sedang belajar hidup berserah penuh, memasrahkan hidup pada tuntunan, pertolongan, dan pemeliharaan Tuhan. Lebih lanjut di ayat 6 menyebutkan ada Tuhan yang hadir sebagai penolong. Kemudian yang kelima, hidup patuh. Ya, nasihat ini mengajarkan kita untuk patuh, taat kepada para pemimpin gereja dan di setiap pengajaran-pengajaran mereka. Muncul di ayat 7 dan ayat 17. Ayat 7 disebutkan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kemudian berbicara tentang pengajaran para pemimpin atau firman Allah, dinasihatkan di ayat 9, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan semacam itu. Tentunya ini bukan berbicara mengenai makanan haram halal, tetapi ini adalah berbicara tentang satu kebiasaan ataupun budaya dari luar, orang Yahudi tentunya, yang lebih menekankan tentang aturan makan di dalam perayaan-perayaan.
Tetapi Tuhan mengatakan bahwa ada kasih karunia yang jauh memberikan satu jaminan kepada kita. Jadi, jangan disesatkan dan kembali kepada apa yang diajarkan oleh para pemimpin. Kita harus mentaati apa yang disampaikan, firman Tuhan yang disampaikan melalui pengajaran para pemimpin. Kemudian yang keenam terakhir adalah hidup menderita. Teksnya itu terdapat di dalam Ibrani pasal 13 ayat 10 sampai 14 dengan menekankan pada frase di luar perkemahan. Ya, tempat di luar perkemahan adalah tempat yang paling najis dari seluruh perkemahan, di mana ada bangkai hewan kurban dibakar di sana, para penderita kusta diusir, dikeluarkan, diasingkan di sana, penghujat dan para penjahat itu dieksekusi di sana, termasuk Yesus juga menderita disalib di sana. Dalam konteks eksekusi, Yesus menekankan penolakan atau juga secara resmi dikutuk sebagai orang yang telah menghujat nama Tuhan dan menekankan rasa malu yang paling hebat dilemparkan kepadanya. Intinya dibuang keluar perkemahan adalah sebagai hal yang memalukan, najis, dan tidak patut. Secara paradoks, Ibrani menyarankan bahwa kehadiran Kristus sekarang berada di luar perkemahan. Paulus menasihati orang percaya untuk mengikut Yesus di luar gerbang, di luar perkemahan, untuk menanggung rasa malu yang dia tanggung. Dan tindakan ini berarti juga untuk pergi kepadanya. Sama seperti orang-orang Israel yang mencari Tuhan pergi keluar perkemahan di padang gurun ketika Musa memindahkan kemah Tuhan dari perkemahan secara kontroversi anak lembu emas. Keluaran 33 ayat 7. Jadi Paulus mengundang para pembaca, pendengar kitab Ibrani untuk mengikuti Yesus sebagai penulis dan penyempurna akan iman mereka, secara implisit mengundang mereka juga untuk menganggap penderitaan mereka saat ini sebagai disiplin sesaat untuk menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Ajakan untuk hidup menderita. Maukah saudara? Tapi ini adalah sebuah nasihat dan Tuhan mau untuk kita boleh melakukannya. Saat mana Paulus menyampaikan hal ini, maka melalui penyampaian nasihatnya, Paulus sedang berharap. Yang pertama, di ayat 19 muncul kiranya apa yang dinasihatkan Paulus agar dilakukan. Paulus mau agar apa yang dinasihatkan hari ini boleh dilakukan. Kemudian yang kedua di ayat 20-21. Kiranya Yesus Tuhan kita memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Luar biasa. Jadi yang akan menolong kita untuk melakukan semua nasihat ini adalah Yesus yang memberi kelengkapan dan kuasa bagi kita. Kemudian masih di ayat 21, kiranya apa yang dilakukan semuanya adalah untuk kemuliaan bagi Allah semata. Kemudian yang berikutnya, di ayat 22, kiranya nasihat yang disampaikan itu boleh atau dapat diterima dengan rela hati. Lalu apa yang menjadi bahan refleksi kita? Dengan nasihat paling terakhir kitab Ibrani di pasal 13. Yang pertama, mari kita bersyukur atas anugerah kebaikan dan nasihat yang diberikan Tuhan untuk boleh menuntun kita kepada suatu hidup yang lebih baik. Kemudian yang kedua, biarlah kita hidup mengasihi, memberkati sesama, hidup setia dalam kekudusan bersama pasangan hidup kita, dalam hidup keluarga, hidup berserah sepenuhnya, dan hidup patuh dan loyal kepada pemimpin gereja dan di setiap pengajaran firman yang mereka bagikan. Dan yang ketiga, biarlah kita dapat melakukan semua nasihat ini dengan Kristus, Yesus Kristus yang memperlengkapi kita dan menyanggupkan kita untuk menjadi kemuliaan.
Kiranya rangkuman, ringkasan pelajaran sekolah Sabat untuk pekan ini dapat menolong kita untuk hidup lebih baik berkenan kepada Tuhan, kepada sesama, kepada keluarga kita, kepada gereja, dan boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk pelajaran yang baik, menguatkan, meneguhkan kami dari pasal 13. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami sehingga prinsip memelihara akan kasih persaudaraan akan boleh menjadi bagian kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang baik, yang boleh memberikan nasihat begitu penting bagi kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan sesama orang lain, bahkan untuk keluarga dan jemaat-Mu. Boleh menolong kami hidup lebih baik di dalam menantikan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa.